Ya, sebelum kita mendengarkan Dafar Elohim, ada jemaat baru Ibu Teresiawati, Pinggirrejo, Wates, Magelang. Bagi Ibu Teresiawati bisa bangkit berdiri? Oh ya, silakan yang di sekitar bisa memberikan ucapan selamat datang dan selamat beribadah bersama kita di tempat ini. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Tabai ya. Yes. Wow, gitu biar ya. Biar tambah semangat. Sekali lagi. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya. Yes. Wow. Sekarang tepuk kanan kiri, katakan Anda diberkati. Kanan kiri ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim. Yang saya beri judul yaitu Anasim Nehedarim, atau yang artinya saudara, yaitu artinya orang besar. Saudara, kadang saya itu berpikir begini, saya ini siapa Tuhan? Tapi engkau bisa pilih saya untuk menjadi pelayanmu. Padahal banyak sekali orang di dunia ini yang ada, yang jauh mungkin melebihi saya. Tetapi kenapa saya, saudara? Nah, seringkali saya berpikir dalam hidup saya, padahal di dunia ini banyak sekali. Tetapi saya juga yang engkau pilih untuk menjadi umatmu. Dari sekian 7 miliar hampir, saudara, penduduk di dunia, kita salah satunya yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Amin. Itu anugerah yang tidak bisa, karena banyak orang itu memilih Tuhannya. Banyak orang di dunia ini pilih Tuhan, aku memilih Tuhan yang ini aku memilih Tuhan yang inilah. Tetapi berbeda, sedangkan Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach, bukan kita yang memilih dia, tetapi Bapa Yahweh lah yang memilih kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oleh sebab itu kita dibuat menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ada beberapa contoh orang-orang yang besar yang saya sudah catat ya. Nah, saudara, saya memberi contoh yang pertama adalah Daniel, saudara. Daniel dan Daud itu bisa menjadi orang hebat, menjadi orang besar dan terkenal sampai hari ini. Yaitu Daniel dan Daud dalam berdoa, saudara, dia itu konsisten. Ibadahnya, doanya itu konsisten, saudara. Sampai dia beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim. Kalau Daniel itu 3 kali sehari, dan Daud itu 7 kali sehari dia melakukannya. Sekarang saya tanya saudara, mereka dipilih oleh Tuhan luar biasa. Lah kita yang dipilih Tuhan, sehari berapa kali kita ibadah? Ayo, kira-kira sehari berapa kali kita berdoa? Banyak Pak, wong sehari saya makan 10 kali ya, doanya 10 kali. Enggak saudara, artinya berapa kali memang kita memberi waktu untuk Bapa Yahweh. Khusus kita itu ngobrol, khusus kita ini berdoa kepada Tuhan. Sehari berapa kali? Saudara bayangkan, Daniel ini bisa sehari 3 kali. Dan memang dia lakukan. Kita akan lihat dahulu di dalam kitab suci, dalam kitab Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya. Dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Nah, Daniel ini dalam situasi pembuangan. Artinya orang yang tidak nyaman hidupnya, saudara. Kenapa? Karena di negeri asing. Dan begitu dia dapat tekanan, nomor 1 yang dia lakukan, dia berdoa, saudara. Banyak anak-anak Tuhan rajin ibadahnya luar biasa. Tetapi di saat dia punya pergumulan,
justru jauh dari Tuhan. Harusnya di saat kita punya pergumulan seperti apa yang Daniel ini lakukan. Dia kembali, dia ke rumahnya, bahkan dia buka jendelanya, dia berdoa. Memang waktu itu orang menghadap ke Yerusalem saat dia berdoa. Dan dia katakan, dan dia bersujud 3 kali sehari. Berdoa dan memuji Elohimnya. Jadi dia tetap memuji dalam situasi apapun, dia tetap memuji Elohimnya. Sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Artinya Daniel itu punya masalah, enggak punya masalah, tetap menyembah Elohim. Amin. Kadang kita saudara ada kebalikannya. Saat punya masalah saudara, rajinnya luar biasa. Pak Gembala tolong doain saya, Pak Pendeta Papi tolong doain saya terus. Bahkan kalau perlu saya tidur di sini. Tetapi begitu masalahnya selesai, hilang. Saudara, sering banyak orang yang seperti itu. Itu nanti akan kelihatan begini saudara. Sering, mungkin saya yakin di sini pernah ada. Orang datang nak butuh. Pernah saudara ngalami? Jadi kalau butuh sesuatu datang nih. Nanti lama-lama ketebak. Nah ini datang mesti ada sesuatu nih. Ini kayaknya ada sesuatu. Sudah gitu ngerayunya pinter lagi. Pak bantu saya dong. Tolong dong, wah ngerayunya pinter. Tapi begitu sudah ditolong, hilang. Makanya saya bilang seperti semalam itu saudara. Orang paling sakti itu nak punya utang. Ada, kalau di tempat saya itu kan banyak nih. Bank yang tiap hari datang itu loh. Itu pas dikasih, wah cepet nih. Orang datang semua. Tapi pas besoknya, petugasnya datang hilang semua. Wih, ilmunya ngilang pinter nih saudara. Bener-bener saudara. Saya bilang ini sakti nih orang. Sudah gitu ngajarin anaknya begini saudara. Hidup harus jujur ya Le. Harus baik. Enggak boleh. Tapi begitu petugasnya datang. Bilang kalau mae lagi lungo. Ya lah ini malah anaknya yang diajarin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan seringkali apa yang kita praktekkan tidak. Nah gimana kita mau menjadi orang besar saudara. Di dunia ini hanya orang yang memang takut akan Tuhan. Orang itu sesakti apapun nginjek kotoran mesti pincang kok. Pernah saudara? Ayo orang jalan nih. Wah ini orang sakti nih. Coba nginjek. Mau pakai sepatu lah jalannya jadi pincang gini. Nih gitu terus saudara. Jadi nggak ada yang sakti kecuali kita di dalam Tuhan. Contoh yang kedua, lihat Daud ya. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 119. Ayatnya 164. Aku memuji engkau 7 kali sehari karena hukum-hukummu adil. Kenapa sampai Daud begitu luar biasa? Makanya di kitab suci dicatat. Mose itu ahli bangunan yang luar biasa. Makanya saya selalu menjuluki kalau sekarang ada Mose itu orang yang gelarnya paling banyak. Karena dia bisa membuat kemah tabernakel. Dan itu rancangannya luar biasa saudara. Dia bisa memimpin pasukan, memimpin perang luar biasa. Makanya kalau pangkatnya di sini sekarang ada mesti jenderal. Dia juga bisa membawa umat yang banyak untuk bisa menanti menjadi berhasil. Pasti dia presiden, makanya gelarnya panjang, banyak sekali. Dia kalau ada orang sakit bisa datang kepada dia jadi dokter. Makanya kalau sekarang ini kalau dikasih gelar mungkin profesor, dokter, insinyur, Mose, Ben Amram itu saudara yang dikasih, banyak sekali. Nah saudara, tetapi waktu dia membuat kemah tabernakel, Salomo jauh lebih dahsyat lagi membuatnya. Karena bangunannya ornamennya terbuat dari hal yang megah. Sedangkan Daud saudara hanya dengan ibadah yang kecil, tabutnya ditaruh di tengah-tengah. Tetapi Yahweh berfirman, aku akan mendirikan pondok Daud yang telah runtuh. Kenapa? Karena ada pujian yang terus menerus. Amin. Ternyata Tuhan mau yang kita memang memuji dan menyembah seperti Daniel dan Daud. Kenapa dia jadi orang-orang besar? Karena dia taat dan setia dalam ibadahnya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar saudara.
untuk kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Kemudian selanjutnya saudara, yang kedua adalah Abraham, ya. Abraham, keimanan Abraham itu kepada Aba Yahweh Elohim dalam mewujudkan visi Tuhan sehingga dia dijuluki Bapa banyak bangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya belum pernah ada melihat orang seperti Abraham. Kecuali memang dia dipilih oleh Tuhan, saudara. Waktu Abraham itu didapat visi Tuhan, keluarlah engkau dari tanah sanak saudaramu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham tidak bilang kemana Tuhan, sana tempatnya enak enggak, fasilitasnya apa, terus nyaman enggak saya tinggal di sana, enggak. Dia hanya tinggal, dia tahu kalau Tuhan suruh pasti membuat sesuatu menjadi baik. Amin. Pasti menjadi besar. Dan itu terbukti luar biasa, saudara. Sekalipun mengalami banyak tantangan dan ujian, tapi toh Abraham berhasil. Sampai orang mengeluh-elukan dia, menjuluki dia menjadi bapa banyak bangsa. Di dalam kitab Romiim, ya, Romiim pasal 4 ayat 18. Di situ kan, yang percaya melampaui pengharapan, artinya melampaui wis di atas rata-rata, atas pengharapan, supaya ia menjadi bapa banyak bangsa sesuai dengan apa yang telah difirmankan, akan menjadi demikian keturunanmu. Sampai semua orang menjuluki bahwa bapak itu bapaknya, Abraham itu adalah bapaknya. Itu kenapa, saudara? Karena dia tahu apa yang Tuhan sudah berikan itu tidak mungkin gagal. Dan dia lakukan, saudara. Dan Tuhan tahu, Bapa Yahweh tahu kenapa Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya, leluhurnya. Karena keluarganya penyembah berhala, saudara. Dia harus tinggalkan itu dan menyongsong visi Tuhan. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, saudara. Salomo memilih yang tepat, yaitu hikmat saat menjadi raja, karena itu yang dia butuhkan sehingga kekayaan pun Elohim sertakan. Saudara, kalau sekarang orang suruh jadi pemimpin nomor satu mesti yang dicari kekayaannya, saudara. Kalau saya jadi pemimpin nomor satu nanti saya luar biasa kekayaannya. Yang tadinya naik motor ganti mobil, yang tadinya rumahnya biasa jadi rumah gedong magrong-magrong. Jadi banyak hal, saudara. Tetapi berbeda dengan Salomo. Saat dia menjadi pemimpin, yang dia butuhkan hanya hikmat. Kenapa? Karena kalau dia sudah dapat hikmat, yang lain akan mengikuti, saudara. Tapi kalau orang mencari kekayaannya, pasti orang yang dicari akan yang ada dalam dirinya nafsu. Dan itu seterusnya. Oleh sebab itu Salomo, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dia memilih untuk mendapatkan hikmat. Di dalam kitab 2 Divriyamim, pasal yang ke-11, 1 ayat 11. Dan Elohim berfirman kepada Salomo, oleh karena ini yang ada di dalam hatimu, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hikmat dan pengertian bagi dirimu untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya telah aku buat engkau memerintah. Justru kalau sekarang ada, Salomo ini menjadi orang terkaya di dunia. Dia orang yang hebatnya luar biasa, saudara. Benar-benar kekayaannya, bahkan kerajaannya itu luar biasa dipimpin. Orang sampai penasaran tentang hikmatnya Salomo, saudara. Salah satunya yang terkenal hikmatnya adalah saat ada 2 orang perempuan yang memiliki bayi. Namun salah satu dari perempuan itu bayinya mati. Dan yang bayinya mati itu diambil, dicuri oleh yang ibunya yang tadi bayinya telah mati. Dan saat saling berebut, Salomo katakan apa? Ini punya siapa? Ini punyaku. Dan Salomo bilang, karena supaya adil dia harus dibagi 2. Dan saat ibunya yang asli itu bilang, sudah biar dirawat dia tapi jangan bunuh. Dia tahu bahwa itu ibunya asli. Karena kalau ibu yang asli pasti nggak mau anaknya itu mati. Lebih baik dia hidup daripada saya harus asuh tetapi dia mati, saudara. Ini hikmat banyak orang yang tidak berhikmat.
Saya pernah kerja di sebuah perusahaan. Setiap pagi saya berdoa begini, saudara. Bapak, saat saya jalan nih, dulu jalan kaki kerja gitu di kantor terus naik bis, kalau enggak bareng teman, itu saya berdoa gini, Bapak, berikan hikmatmu seperti yang pernah engkau berikan kepada Salomo. Supaya saya memilih mana yang baik, mana yang tidak, saudara. Saya bilang begitu. Karena saya ini kerjaannya nanggung di tengah-tengah. Saya ini GA, jadi kalau saya membelain perusahaan, karyawan pasti neken saya. Kalau saya membelain karyawan, perusahaan pasti neken saya. Saya harus adil di tengah-tengah, saudara. Dan di tempat saya kerja dulu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu ada kalau setiap habis pagi kerja, senam pagi, biasanya pagi itu ada senam pagi, seluruh karyawan senam pagi dulu. Jadi kalau telat, gerbangnya ditutup, dia nunggu di luar. Makanya kadang telatnya cuma 1 menit jadi 10 menit. Karena begitu telat dia nggak boleh absen dulu, senam dulu sendirian. Nanti baru dia absen. Makanya telatnya jadi 10 menit, saudara. Dan saat mereka coffee break dikasih minum kopi apa gitu, kalau mereka ada yang makan di dalam, saya nggak pernah tegur dia. Saya cuma bilang gini, Dik, makanya di luar ya. Nanti kalau makan di sini, kamu nanti kena SP loh. Oh iya Pak, dia udah keluar. Cara yang saya gunakan itu cara yang memang pendekatan yang baik. Saudara tahu saat saya perpisahan, di perusahaan itu kepala pabrik keluar saja keluar-keluar. Tapi saat saya keluar itu direkturnya bilang begini, besok stop produksi setengah jam. Sip 1 1/4 jam, sip 2 1/4 jam. Saudara, seumur-umur 1 menit saja itu di pabrik diperhitungkan. Tapi waktu saya perpisahan tidak, saudara. Akhirnya begitu sip 1 mau pulang 1/4 jam sudah berhenti semua. Orang baris, saudara. Kemudian section headnya bilang begini, hari ini orang yang dekat dengan Anda benar-benar resign. Orang nangis, saudara. Saya pikir ini sekuler apa rohani. Benar, saudara. Dan semua pada nangis. Dan habis itu dari direktur tanda tangan nih. Lulusan kayak lulusan sekolah, saudara. Tapi baju pabrik. Dari lulusan tanda tangan sampai saya pulang itu sebenarnya gak enak juga. Orang anak SMA, tapi bajunya banyak tanda tangan. Sampai hari ini bajunya masih ada. Buat kenang-kenangan. Semuanya sudah dari direktur sampai office boy. Kenapa saya hanya belajar bagaimana? Cuman saya merenungkan, oh berarti saya dulu di pabrik diajar Tuhan supaya saya jadi gembala. Amin. Latihan ini pabrik, saudara. Orang yang medan perang, tapi di pabrik saya dilatih Tuhan untuk menjadi gembala. Karena gembala berbeda dengan penginjil. Penginjil mas yang penting tak sikat tuh sampai ke. Selesai sudah urusan tak tinggal pergi. Yang penting terima syukur gak syukur. Gembala gak bisa, saudara. Saudara tetap anaknya. Saudara gak berangkat mikir, saudara. Nopo ya, mau aku ngomong salah. Betul gak? Kita makan enak mikir. Kayak sudah makan belum ya jemaat yang lain. Sakit mikir lagi, saudara. Paling tidak berdoa. Apalagi setiap pagi nih, tanggung jawabnya berdoa buat seluruh kehilatnya. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihan Salomo benar. Dia berhikmat, siapa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ambil keputusan, yaitu saya berhikmat atau tidak. Nanti yang lain itu pasti akan mengikuti. Amin. Makanya pemimpin yang bijaksana, begitu dia bijaksana, pasti jadi hal yang luar bijaksana. Kenapa, saudara? Karena setiap misle atau amsal-amsal yang ditulis Salomo mengandung makna yang dalam luar biasa. Kemudian yang keempat adalah nih, ketaatan dan kesetiaan Hananya, Misael dan Asaria membuktikan bahwa Elohim sanggup dan pasti menolong sekalipun di antara hidup dan mati. Kita ini kadang belum mengalami antara hidup dan mati. Itu aja udah banyak yang imannya gugur, saudara. Ini kalau Asaria, Hananya dan Misael ini sudah antara hidup dan mati. Tetapi saya baru menemukan orang yang memiliki iman seperti dia. Kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal yang ketiga ayatnya 17 sampai 18. Ini adalah sebuah kisah di mana mereka harus disuruh menyembah berhala, saudara, di tanah pengasingan.
Kalau tanah kelahirannya masih mending, dia mungkin berani protes. Ini di tanah pengasingan loh saudara. Dan mau tidak mau harus mau. Tetapi apa yang dilakukan oleh Asaria, Hananya dan Misael. Dia katakan apa ayat 17. Lihatlah ada Elohim yang kami puja. Yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Sampai di sini kayaknya biasa, imannya masih biasa saudara. Kalau menurut saya loh ya. Di situ antara hidup dan mati. Kalau kamu tidak menyembah berhala itu, kamu akan masuk ke dalam dapur api. Tapi kalau kamu menyembah berhala, hidupmu selamat di dunia ini. Dia masih katakan, saya tahu bahwa Elohim saya sanggup menolong saya. Sampai di sini masih menurut saya masih biasa. Semua orang bisa lakukan itu. Tetapi bisa enggak di ayat 18? Perhatikan ayat 18. Dan seandainya tidak, artinya Tuhan nolong saya maupun tidak, perhatikan ya. Hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Artinya Tuhan tolong enggak Tuhan tolong pun saya enggak akan kompromi sama berhala. Amin. Ini iman yang menurut saya luar biasa. Jadi saya lapar enggak lapar tetap Tuhan saya Bapa Yahweh. Saya sehat maupun sakit Tuhan saya ya tetap Bapa Yahweh. Saya susah maupun senang seperti pujian tadi, Tuhan saya tetap Bapa Yahweh. Amin. Jadi iman yang benar-benar di atas rata-rata dan membuktikan imannya dia terlepas dari bahaya saudara. Kalau orang bilang gini, Tuhan saya tahu kok Tuhan saya ajaib, Tuhan saya dahsyat. Hari ini saya pasti gak mungkin kelaparan. Saudara, itu masih biasa. Tetapi kalau dia bilang berkata begini, saya yakin Tuhan saya sanggup mencukupi kebutuhan saya hari ini saya bisa makan. Tetapi seandainya nggak ada makanan pun engkau ya Bapak Yahweh tetap Tuhan saya. Itu baru hebat saudara. Jangan baru Tuhan saya pasti yakin hari ini Tuhan tolong saya makan. Kayak siang perutnya keroncongan wis. Tuhan kapan ini mujizatmu datang Tuhan. Aduh. Iki perut kok ya nggak kompromi. Sabar. Aduh saudara. Repot kalau sudah gitu saudara. Baru juga cuma sehari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki iman yang memang di atas rata-rata. Kalau sama orang luar pun juga bisa punya iman yang sama. Tetapi kita harus di atasnya. Amin. Contoh yang keempat. Yang kelima. Iyob. Ya. Iyob saudara sekalipun menghadapi banyak ujian dan pencobaan, namun dengan pengampunannya dia diberkati bahkan lebih dari sebelumnya. Mungkin saudara belum tentu ada orang yang sanggup bertahan. Punya iman yang bisa. Memang Ayub enggak sempurna, dia banyak kesalahannya yang dialami. Sampai dia berkata, dia katakan gini, dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Padahal itu enggak benar saudara. Yang memberi memang Bapa Yahweh, tapi yang mengambilkan Satan. Dua, dia katakan, terkutuklah hari kelahiranku. Lawang hari kelahiran kok dikutukin. Harusnya kita berkati karena kita ada lahir, berarti Bapa Yahweh punya rencana buat kita. Amin. Kemudian dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang mataku melihat. Lah kalau dia bilang gitu, lah selama ini kamu tak kasih kekayaan melimpah. Sampai Bapa Yahweh berani pamer sama setan. Lihat, enggak engkau lihat seperti hambaku Iyob. Orang yang tam wiyasar. Tam itu sebenarnya bukan hanya saleh. Tapi dari kata tamim artinya sempurna. Artinya Bapa Yahweh menunjukkan bahwa Iyob itu sempurna hidupnya. Dan Yasar jujur, dia orang yang jujur, benar-benar jujur. Enggak ada orang yang seperti dia, bayangkan loh. Berarti kan beda dengan yang lainnya. Tetapi toh dirinya saat mengalami pergumulan, dia masih banyak juga kesalahan. Namun saudara saat dia mau mengampuni. Dan saudara tahu penderitaan Ayub itu enggak cuma karena hartanya habis loh. Dia sakit dan kalau di kitab suci ditulis kalau dia gatal tuh dikerok pakai kayak beling semacam pecahan kaca. Saking penderitaannya. Tapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh saat dia dipulihkan itu luar biasa saudara. Tapi bagaimana caranya? Dia melepaskan pengampunan. Karena umum orang itu saat diberkati orang podo datang.
Tapi saat pergumulan orang satu persatu meninggalkan. Makanya saya pernah membuat satu judul khotbah yang isinya ada gula, ada semut. Artinya nak ada manis, ada gula. Waduh teko kabeh. Wah kowe saudaraku, kamu saudaraku loh. Waduh kamu baik loh. Tapi begitu lagi jatuh, bilang saudaraku enggak. Kamu tak kasih tahu sih, enggak mau nurut. Ketipu kan? Loh saudara. Banyak hal justru dihujat, banyak hal yang dialami. Kita lihat Iyob pasal yang ke-42 ayat 10. Iyob pasal 42 ayat 10. Saya bacakan. Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Iyob. Dan Yahweh juga menambahkan kepada Iyob segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Hebat kan? Nah kadang kita butuh jiwa besar. Mungkin kita enggak salah, tetapi kita tetap harus berdoa buat banyak orang. Amin. Kalau kita berdoa buat sahabat kita biasa, tetapi berdoa buat orang yang tidak biasa itu menjadi luar biasa. Makanya ajarannya Yesua bagi saya belum pernah menemukan di dunia. Kalau katakan begini, wa ahavta et Yahweh Elohika bekal levavka ubekal nafseka ubekal meodeka. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bisa. Saya yakin orang mengasihi Tuhan pasti bisa. Kemudian dikatakan wa ahavta lereeka kamuka, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, juga bisa. Tapi Yesua masih nuntut satu lagi, kasihilah musuhmu. Ini enggak gampang saudara. Lawang pacaran wae putus buang muka semua kok. Ini kayak pacaran loh saudara. Lah pergi musuh yang maki-maki kita. Betul enggak? Wis nipu, maki-maki, fitnah, menghujat saudara. Bisa enggak kita berdoa buat mereka? Berdoa buat musuh kita loh. Coba cari, ada enggak? Kalau di Jawa ini ada pepatah begini, orang Jawa itu. Dadio banyu aku moh nyawuk. Tahu ya? Artinya hidup. Dadio godong aku moh metik. Artinya wis lepas, wis dadi musuhku ya musuh. Gitu loh saudara. Tetapi Yesua tidak. Paling tidak berdoa buat dia supaya berubah. Amin. Supaya bertobat. Supaya kasihilah musuhmu. Berkati yang mengutuki kamu. Orang ngutuki kita kok suruh berkati saudara. Ini kan beda sekali. Jauh dengan ajaran yang dunia lakukan. Makanya kalau ada orang bilang gini, kowe baik sama aku jauh lebih baik sama kamu. Tapi kowe jahat roh aku akan bisa lebih jahat dari kamu. Itu umum. Tapi Tuhan tidak. Kowe baik roh aku baik sama kamu. Kowe jahat roh aku tetap baik. Bisa gak saudara? Ayo coba katakan kanan kiri, aku tetap baik. Ayo, bisa gak ngomong gitu? Jangan begitu pulang. Makanya kadang aneh. Wong sak gereja ibadah bareng, sak keilat ibadah bareng, numpak angkot bareng, tapi ra kenal. Ada nggak ya gitu? Ayo. Wah, terus begitu sampai loh, ibu mau ke sini juga toh? Lah iya, orang kenal saudara. Lah kepriben rikane, ya. Nah saudara, Iyob luar biasa. Tapi perhatikan, apa yang dialami Iyob? Coba, ini kalau Iyob ini orang bukan pengampun, susah. Lihat ya, saya bacakan. Kemudian semua saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya datang kepadanya, dan semua orang yang pernah mengenalnya. Lah mereka datang mandang Iyob sudah diberkati kembali. Coba saudara bayangin, waktu saudara bangkrut orang lari, saudara bangkit orang datang. Kira-kira saudara perasaannya gimana? Ya kira aku sukses do teko meneh. Ya enggak? Iyob juga. Terus kemudian lihat ayatnya, ya. Dan mereka makan roti bersama-sama dengan dia di dalam rumahnya. Kalau Iyob pendendam pasti nggak mau. Kowe mau nggak makan sama saya waktu saya sakit kusta? Ayo, waktu aku korengan mau nggak duduk makan bareng sama saya? Giliran saya sehat sembuh kamu baru mau makan roti sama saya. Banyak orang yang seperti itu. Tapi Iyob bukan jiwa pendendam saat dipulihkan. Dia tetap bisa makan bersama. Kemudian, ya, dan mereka menghiburnya serta menguatkan dia sehubungan dengan kemalangan yang telah Yahweh izinkan kepadanya. Dia menghibur. Wong ngibur orang kok bukan waktu susah. Ya enggak?
Saya yakin kalau ini dunia sekarang, zaman sekarang, iya pus duwe aula yang besar, mau dipulihkan 2 kali lipat kok. Mungkin punya videotron kayak gini, yuk nyanyi bareng, yuk kita tak hibur kamu. Lah kenapa ngibur waktu gak kondisi seperti ini? Kemudian yang terakhir dikatakan gini. Dan masing-masing dari mereka memberi kepadanya 1 keping uang dan sebuah cincin. Lah kamu ngasih berkat, kamu ngasih cincin, ngasih uang, kenapa enggak pas bangkrut? Giliran dia udah dipulihkan 2 kali lipat baru dikasih. Tapi Iyob bukan jiwa pendendam. Untuk menjadi orang besar dibutuhkan jiwa besar yang luar biasa. Amin. Contoh yang kelima. Contoh yang keenam. Rasul Kepa atau Petrus ya. Kesadarannya untuk pertobatan dengan penyesalan membawa dia sebagai orang yang banyak membawa pertobatan. Kenapa saya bilang banyak membawa pertobatan? Mungkin banyak orang yang bisa mempertobatkan orang. Tapi saya baru menemukan orang sehebat Kepa loh saudara. Kita lihat ya ayatnya ya. Perhatikan di dalam Lukas. Injil Lukas pasal 22. Ayatnya yang ke-62. Dikatakan demikian. Dan sambil keluar Kepa menangis dengan sedih. Nangis dengan sedih itu bukan cuma gulung komeng tok, tidak. Tapi memang dia merau-rau meratapi karena dia telah menyangkal gurunya. Artinya dia telah mengkhianati gurunya saudara. Nah saudara, kenapa saya bilang bentuk kesadarannya untuk bertobat membuat dia menjadi orang yang membawa banyak pertobatan. Saat terjadi KKR bagi saya di kebaktian kebangunan rohani begitu Yesua terangkat di dalam kitab Slukhim atau Kisah Para Rasul dan Kepa berkhotbah maka 3.000 orang bertobat. Saya baru sekali loh jujur, saya mau membaca baru sekali. Kalau orang bertobat tahapan wajar ribuan orang. Tapi sekali khotbah orang 3.000 bertobat itu hebat. KKR Pak, banyak nih KKR yang datang di lapangan sepak bola ada 100.000 orang. Tapi apakah ada 3.000 orang bertobat? Belum tentu. Paling KKR karena saya pengen dapat kesembuhan. Saya pengen dapat zaman Tuhan. Pengen saya diberkati, tapi orang yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh bisa dihitung. Makanya begitu dia balik, dia kembali lagi dalam kehidupannya yang lama. Tetapi saat Kepa berkhotbah, kitab suci mencatat dan 3.000 orang bertobat. Amin. Ini kita nggak bertobat 1 orang wis susah pol. Iki diajarin bertobat, sesuk balik lagi. Dia wah di depan kasih tahu, Pak, Tuhan kita itu namanya Yahweh loh. Wah benar Pak, ini saya yakin, ini kepercayaan saya yang betul-betul. Pulang baru diingetin, kamu itu sesat kamu tuh. Wah bener ya, ngilang lagi. Saudara, saya sudah terkenal tahun 2006 nak di Kopeng saudara. Saya percaya Bapak Yahweh dari tahun 98 saat di Jakarta. Tapi saya mengalami pertobatan, semalam saya saksikan waktu di Habdalah Sabat. Saya dulu di Kopeng terkenal dibilang gini. Nah salah satunya gereja yang Mas Slamet yang main bass di tempat saya. Dia masih pemain musik di gerejanya yang lama. Pendetanya khotbahnya begini. Hati-hati. Di daerah sini sekarang sudah masuk ajaran sesat. Dan pendetanya sudah ditangkap polisi. Padahal saya nggak pernah ditangkap polisi, diundang iyalah. Dipanggil tuh masih dipanggil, diundang, diajak ngobrol sama semua muspika. Tadinya memang tidak boleh saudara. Tetapi saat saya kasih tahu tentang nama Yahweh justru mereka ikut tanda tangan semua. Bahkan saudara tahu sampai KUA. Tahu KUA? Kantor urusan agama buat nikahin orang. Ikut tanda tangan loh saudara. Bapak nikah ke orang. Tapi mereka tanda tangan. Betul loh saudara. Dan waktu diomongin begitu. Mas Slamet malah ke rumah saya. Itu hati-hati. Dia masih pemain musik loh. Terus begitu saya bilang ceritain dia di rumah saya lah. Saya bilang tujuannya ke tempat saya itu mau jual sapi loh. Tapi begitu saya kasih tahu nama Yahweh. Dia pulang dia cerita gini. Saya itu loh Pak, begitu dikasih tahu nama Bapak Yahweh, saya kayak punya pacar baru katanya. Jadi Bapak Yahweh itu seperti, jadi ketemu orang mesti diceritain Bapak Yahweh. Semua orang kalau lagi jatuh cinta kan gitu. Betul nggak Pak? Ayo, bener nggak? Ayo Korobi, bener nggak Korobi? Waduh ketemu padahal yang diceritain, aku baru ketemu loh. Iki sing diceritain, iki sing dak turati wis kesel.
Wih, terus diceritake. Tapi tetap seneng, saudara. Makanya ada lagu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, nak di duit lali sama kamu. Saudara, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara perhatikan, Kepa luar biasa loh saudara. Begitu dia sangat bertobat luar biasa saat dia boleh terima Yesua dan dia mau bertobat. Makanya pertobatan itu harus bisa membawa terobosan. Dan akhirnya satu keluarga tempatnya Mas Slamet bisa pelayanan dan ibadah, dari adiknya, orang tuanya, semuanya jadi penyembah Bapak Yahweh. Amin. Nah, tergantung kalau kita sungguh-sungguh pertobatan, satu jiwa sangat berharga. Amin. Hari ini juga tempat saya ada bilang begini, ada orang usianya mungkin sekitar 75 tahun lebih. Dia WA sama saya begini, Pak Pendeta, saya nggak tahu saat saya berdoa, saya disuruh Tuhan itu ibadah di tempat Bapak yang Sabat gitu. Carikan kos Pak di tempat daerah Bapak. Ini saya tahu ini ibu ini oma-oma usianya mungkin 75 lebih deh. Tapi saya izin sama anak-anak saya dulu ya Pak, boleh gak? Tuhan sanggup kirimkan jiwa saudara. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Jadi kita nggak perlu cerita banyak orang pun orang bisa kirim, Bapak Yahweh bisa kirimkan kok. Kalau kita sungguh-sungguh. Yang penting kita tetap rohnya menyala-nyala terus. Amin. Yang ketujuh, yaitu Rabi Saul. Rabi Saul saudara sekalipun banyak mengalami penderitaan, namun keberhasilannya dalam penginjilan membuat banyak orang mengenal Yesus Masiah. Ini bagi saya Rabi Saul ini pelayanannya ulet, orang yang tangguh, pantang menyerah, dia menghadapi apapun. Kita lihat di dalam kitab 2 Korintium atau 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat saudara. Apakah mereka pelayan Masiah? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi, bayangin loh, Rabi Saul berkata, aku lebih lagi daripada seperti orang-orang lain. Ya, dikatakan, dalam jeripayah makin berkelimpahan, dalam penyesahan dia mengalami disesah, melebihi takaran artinya wis gak sanggup sebenarnya aku udah gak sanggup. Melebihi takaran artinya nah aku dipukul itu wis batas kemampuan saya udah gak sanggup. Terus dikatakan dalam pemenjaraan teramat sering. Keluar masuk penjara bukan karena kriminal, tapi karena nama Tuhan. Kemudian dalam bahaya maut kerap kali, berarti nyaris mati. Terus dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. Lu bayangin sampai seperti iso ngitung pukulannya. Saudara, siji liang, dua balik lagi. Kok iso sampai apal? Dia sampai begitu itu saking penderitaannya. Kemudian 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini hal yang dialami antara hidup dan mati juga. Kemudian dalam perjalanan kerap kali dalam bahaya banjir, saudara, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Nah yang paling bahaya kalau saudara palsu, saudara, ketoknya baik tapi pura-pura baik. Ini yang jauh lebih mengerikan. Nah di depan kita itu kayak malaikat, tapi di belakang kita ya kayak malaikat, tapi pencabut nyawa. Nah, repot saudara. Di depannya kayak malaikat, wah baiknya peluk, tapi di belakangnya itu malaikat pencabut nyawa saudara. Ini yang jauh lebih mengerikan saudara. Orang yang pura-pura baik. Ada juga yang orang kelihatannya tulus, ternyata modus. Saudara baiknya luar biasa tapi ono pamrih. Tahu pamrih ya? Modus, bahasa kerennya modus lah. Nah modus itu salah satunya sama Tuhan. Begini, Tuhan saya mau baik sama Mas Theo nih. Suatu saat kan Tuhan pasti baik sama anak. Ini kan pamrih. Baik sama Theo supaya Tuhan juga nanti enggak usah diminta, Tuhan pasti kasih kok. Saya baik sama si A supaya suatu saat anak saya juga ditolong orang. Enggak perlu begitu, tulus saja. Karena Tuhan itu pasti enggak mau berutang sama kita. Amin. Yang penting tulus-tulus saja saudara. Kita harus lakukan hal yang kebaikan. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan tuaian itu luar biasa. Makanya banyak memberkati. Amin. Memberkati itu banyak hal saudara. Tidak harus berupa materi.
Saudara memberkati, senyum aja, coba kita kanan kiri senyum. Seneng nggak sih nerima? Saudara kehilangan? Wah, aku gara-gara senyum Roteo kurang sidik di senyumku. Nggak ada. Makanya yang menentukan ibadah di sini ini bukan saya. Bukan tadi WL atau pemain musik, tapi aser. Tahu nggak? Mulane nak ada di aser sing murah senyum. Dia di aser wis kecut. Orang masuk itu loh nanti duduk bilang begini. Itu Bu kenapa sama saya kita kok orang seneng loh. Jadi ibadah wis gelisah terus sih. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Mungkin masalahnya di rumahnya. Arab sarapan raiso buka, apalagi kalau bapak-bapak buka nggak ada nih. Kiar mangan opo iki? Iki bojoku ki bedino tiktokan wae. Opo aku kon mangan tiktok gitu saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya waduh saya lihat kalau lihat tuh luar biasa nih suami istri nih. Tapi itu bumbunya orang hidup ya gitu sih. Ya, saya sama istri saya juga, istri saya kadang cok tiktokan kok, saya bilang. Ya nggak apa-apa ya, hiburan juga. Tapi coba setiap hari tiktokan. Makanya yang membuat orang emosi itu bukan karena lapar. Karena main HP ini juga orang bisa emosi. Tapi gara-gara main HP tadi kelaparan. Ya, saudara. Makanya harus kita yang bisa mengendalikan. Nggak jangan, mah aku pengen makan nih rendang. Nih tak download ya Pak. Ya nggak iso kenyang saudara. Jadi saudara ya dikasih oleh Tuhan, makanya kita harus tahu pingin makan apa nih, enak ayo kita kumpul. Anak-anak berdoa sungguh-sungguh, tapi download ya sangat dimakan apanya. Saudara, makanya kita ini harus berhubungan yang bijaksana, yang baik. Amin. Saya bilang sama istri saya pokoknya, saya apapun nih, makanya sekarang saya ini mau belajar nih. Hari ini saya kalau nanam sesuatu di rumah nih, saya jadi petani nih. Saya yang nomor satu saya berdoa gini, Bapak Yahweh berkati tanaman saya supaya menjadi berkat buat banyak orang. Makanya ke rumah saya tak kai sewi lah. Saya kayak mulai panen. Tadi buah sulung pertama kali tak petik tak bawa ke sini. Tadi buah sulung itu. Jadi bilang ke papi, ini buah sulung dari Pak Bol. saya seminggu ada sidang sinode kan nggak tahu nih. Pulang lu, wih sampai gede-gede sampai besar-besar nggak ngelihat saudara. Saya panen dan saudara tahu, saya nggak pernah kerja itu nggak pernah capek. Saya berhenti orang bantuin saya, orang pada datang. Yang nyangkulin malah orang lain loh saudara. Saya pikir Tuhan baik ya, Tuhan kirimkan orang. Nah lihat seperti Rabi Saul, jerih lelahnya menjadi berkat contoh yang luar biasa. Amin. Dia tidak berubah, apa yang dia kerjakan itu dibuat berhasil untuk menjadi orang besar. Sampai hari ini dia terkenal luar biasa. Amin. Kita lanjutkan saudara. Terus ya. Nah ya, dibutuhkan waktu dalam proses untuk menjadi orang besar. Memang nggak bisa menjadi orang besar itu langsung instan atau besar. Wong badan besar aja butuh proses kok. Ya nggak ada tahu-tahu besok Mas Theo beratnya berapa nih Theo? Berapa jujur ayo sekarang? Hah? Berapa? Ayo jujur lah. Nggak usah malu-malu. Ya nggak mungkin disuruh diet sama papi deh. Ya. Ada 90? Lah ada loh. Nggak mungkin besok minggu depan saudara ketemu dia beratnya jadi 120 kilo. Tetap mesti proses. Ya enggak? Ada prosesnya untuk menjadi badan besar saja. Oleh sebab itu untuk kita menjadi orang besar juga dibutuhkan proses. Nggak bisa saudara langsung tahu-tahu kita menjadi orang yang hebat terkenal, nggak bisa. Kita akan banyak hal, kita akan lihat ya saudara. Lihat yang pertama, Yosef Ben Yakub, Yosef anaknya Yakub saudara, dia nunggu 13 tahun untuk berjumpa keluarganya dan dipulihkan semuanya untuk menjadi orang besar di Mitsrayim. 13 tahun loh. Dan 13 tahun pun itu lika-likunya berat. Dia harus dijual jadi budak, dia harus difitnah oleh Salika masuk penjara sampai 12 tahun. Orang yang tadinya ditolong di penjara lupa sama dia. Kenapa sampai lupa? Yaitu juru minuman sampai lupa sama dia. Karena si Yosef melupakan Yahweh. Dia berharapnya sama manusia. Makanya ini loh kalau orang, kenapa sampai juru minuman lupa sampai si Yosef? Karena Yosef berkata begini, nanti jikalau engkau sudah keluar, ingatlah aku yang di penjara. Ternyata Bapak Yahweh gak berkenan hal kayak gitu.
Itu artinya kita berharap sama juru minuman. Sudah Tuhan tolong, aku nolong kamu tulus. Nggak ada modus apapun. Tetapi begitu diingatkan dan dia menjadi pemimpin hebat di Mitsrayim. Dia berjumpa keluarganya, bukan jiwa pendendam. Akhirnya apa? Dia ketemu keluarganya, justru kadang saya kalau membaca kisahnya Yosef tuh kadang nangis. Kenapa? Ini hebat. Dia sampai nggak tahan ketemu keluarganya, padahal tahu dia yang pernah menganiaya. Tapi justru dia peluk, dia nangis. Aku ini Yosef loh saudaramu. Saudara, dan ini tunggu 13 tahun. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Kemudian Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Yisak sebagai anak perjanjian, untuk membuktikan janji Elohim tergenapi. 25 tahun loh saudara. Bayangkan, kita kadang kayak seminggu, 2 minggu, wis gak percaya. Tuhan, kalau sampai ini repot lagi nak wis ngancem. Tuhan, pokoknya nih kalau sampai doa saya gak dikabulkan, besok aku ibadah. Nah ini kan ngancem wong Tuhan kok diancam saudara. Saudara, jadi artinya kita jangan ngancam, jangan nuntut. Lihat Abraham aja 25 tahun loh, dia menunggu janji yang Bapak Yahweh berikan. Tetapi dia tetap bisa membuktikannya dengan kesetiaan. Kemudian Mose saudara, ya, Mose menunggu 40 tahun untuk mendapat pengakuan sebagai pemimpin Israel. Dulu siapa kamu? Siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin? Tapi setelah 40 tahun baru orang hormat semua sama Mose. Dia pemimpin sejati yang bisa membawa. Hebat, orang yang hebat saudara. Dia bisa membawa keluar bangsa yang besar. Bayangkan loh, itu berapa ratus ribu orang keluar dari Mitsrayim. Dan dia memimpin. Saiki kuwi mimpin wong 50 kon demo wae susah. 50 loh. Ayo besok kita demo. Wis dibagi ikat kepala. Tetep aja ngelih ya mau marah. 50 loh. Sing koordinat, apalagi kalau sampai 100 orang demo, apalagi 1000 orang demo. Tuh coba tadi yang lihat waktu mau ibadah ada naik odong-odong. Tadi lah. Ayo sing koordinir siapa? Wis kon munggah we, sik tak foto sik. Saudara, selfie sik ya enggak? Walah banyak saudara. Kemarin saya sidang sinode aja sama gembala-gembala udah dikasih tahu. Ayo semuanya jam sekian, tetep aja ono sing telat lah, ono sing ini saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh 40 tahun butuh pengakuan. Kita lanjutkan. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menjadikan kita orang besar. Amin. Waktu Bapak Yahweh itu pasti terbaik. Jadi jangan ngikutin waktunya kita. Karena kalau waktunya kita berarti kita ngatur Tuhan. Besok Bapak aku mau jadi orang sukses besok. Tetapi biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita untuk menjadi orang besar. Kita lihat ya. Di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan demikian saudara. Edha kol asa Yahweh beito edha olam natan belibam mibli aser Elohim saha Adam edha maase aser asa ha Elohim merot ve atsof. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Elohim yang perbuat dari awal sampai akhir. Artinya kita harus sadari Tuhan itu pasti menjadikan kita indah pada waktunya. Tapi syaratnya yo kita setia saudara. Ada orang nanti kita indah pada waktunya ya makan sepiring berdua. Tapi males. Ya mau indah gimana saudara? Susah. Aku tak buat kamu tetap cantik terus. Tapi kono kok ke wedak wis susah tuh kok ke tepung sajiku sing kriuk. Iya pipinya jadi kriuk. Saudara, harusnya kan kita juga bermodal dong ya. Iki tak rasa-rasake kamu semakin tua pipimu semakin kriuk deh. Lah iya wedake tepung sajiku. Saudara, ya berubah dong. Amin. Kita belajar ya. Terus yang pertama yang harus dilakukan, dibutuhkan ketaatan dan iman yang teguh untuk menjadi besar. Amin. Jadi dibutuhkan ketaatan dan iman yang teguh untuk menjadi orang besar. Seperti Daniel, seperti Daud, dia taat. Di sini yang paling jauh siapa? Korobi Jogja ya. Ada yang lebih jauh dari Jogja? Ibadahnya? Nah dibutuhkan kalau dari Jogja jam berapa berangkat? 4:30.
Oh ya berarti hampir sama dengan saya tadi, sama Kopeng hampir sama lah. Saudara, kayak kemarin saya ibadah Sabat di sini, jam 3 sudah bangun, sudah mandi, sudah pakpung saudara jam 3. Saya, padahal saya tidur malam, saya pasti jam 11, 12 masih kirim renungan. Tapi kalau itu sudah menjadi tugas kewajiban, harusnya kita lakukan. Makanya ibadah itu, ketemu Tuhan itu kewajiban atau kebutuhan? Ayo yang kewajiban angkat tangan. Nah, kalau kewajiban saudara bisa izin. Iya enggak? Betul enggak? Kewajiban kok. Tapi ibadah ketemu Tuhan itu kebutuhan. Artinya saya butuh Tuhan. Paham saudara? Terus yang pertama ya. Nih. Ini ayatnya ya. Yang pertama ini jadinya dibutuhkan ketaatan dan iman yang teguh untuk menjadi orang besar. Di dalam kitab Yesayahu pasal 48 ayat 15. Ani dibarti afkrati hafioti wahid selaiha darko. Aku telah berfirman, ya aku telah memanggilnya, aku telah membawanya dan membuat jalannya berhasil. Jadi kalau Bapak Yahweh memanggil kita itu pasti nanti sampai akhirnya dibuat berhasil. Tapi kita jangan sampai turun di tengah jalan, jangan sampai kita menyimpang di tengah jalan, jangan sampai kita belok di tengah jalan. Amin. Jadi benar-benar, saudara, kalau saya sampaikan yang kemarin, ini sudah menjelang akhir zaman, saudara. Untuk pengajaran kita sudah melebihi yang lainnya. Yang kita butuhkan itu bersih. Amin. Karena Tuhan membutuhkan, pinter sudah coba saudara sekolah yang sudah kuliah sampai S1, S2 sekolah. Begitu saudara kerja yang saudara butuhkan apa? Belajar lagi? Tidak, ketekunan, ketaatan untuk menjadi berhasil. Sama, tetap belajar terus karena perkembangan zaman pasti akan terus ikutin. Tapi ketaatan, ketekunan itu butuh. Makanya buat hati kita bersih. Untuk menjadi mempelai itu harus bersih. Amin. Bukan hanya pinter tapi memang bersih hatinya dalam kehidupan kita. Makanya kalau saya lihat, saya sering menyampaikan ke jemaat, ingatlah bahwa kita itu mungkin besok akan mati. Makanya hari ini bersih loh. Sudah buang segala yang jahat dalam diri kita. Terus yang kedua, berani mengambil keputusan yang tepat untuk memilih hidup bersama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Hamasiah daripada bergelut dengan dosa. Berani mengambil keputusan, udah ambil keputusan yang tepat. Saya memilih Bapak Yahweh seperti Hananya, Asra dan Misael. Saya tetap cinta Bapak Yahweh. Daripada saya harus bergelut dengan dosa, wis berhubungan dengan dosa tak buang jauh-jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini pintu dosa di mana-mana. Kalau dulu dosa itu bisa hanya dengan mulut. Makanya kitab suci mencatat ada istilah lason hara, lidah jahat, orang yang jahat ngomongannya. Tapi sekarang bukan cuma lidah, jempol. Ngetik, aku jengkel ro kowe. Nah, wis to, jempol saudara. Kadang apa yang kita tulis itu maksudnya enggak jahat loh. Tapi orang bisa menerimanya. Makanya saya kadang kalau balesin WA yang isinya sharing Bapak, lebih baik tak telepon atau apa. Karena kadang kalau bahasa tulisan bisa salah sangka orang. Tujuan kita baik, belum tentu bisa diterima baik. Karena orang hatinya lagi enggak nyaman. Mbok kamu kesini. Itu dengan orang bilang kalau baca, walah mentang-mentang aku sing butuh terus kesini loh. Orang tersinggungan bisa, hanya hal sepele. Makanya jempol ini bisa jadi masalah. Makanya gunakanlah jempol itu untuk memberi jempol, jangan nurunin jempol. Wis ngene apik-apik mandang bar terus mudhunke. Ya orang tersinggung. Terus ya, yang terakhir saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini ayatnya. Ya. Tehillim atau Mazmur 11 ayat 30. Derek emunah fakharti mispateha siwiti. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku telah memperbandingkan keputusan-keputusanmu. Jadi yang kita pilih jalan kebenaran, bukan jalan kebetulan. Ya, jalan yang isinya kebenaran. Kalau jalannya isi kebenaran, kita bisa membandingkan. Dulu sebelum mengenal Bapak Yahweh, hidupku kacau. Tapi setelah mengenal Bapak Yahweh Elohim, hidupku berbeda. Amin. Aku sudah berubah jauh lebih daripada sebelumnya. Yang terakhir saudara, selalu penuh kasih dan rendah hati di saat sudah berhasil. Artinya jangan sombong. Ojo dumeh. Kalau orang Jawa bilang, dan menjadi besar kepada siapapun sekalipun pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan.
Bahwa dulu aku pernah ngalamin tidak enak, bukan pendendam. Tapi saya tetap penuh kasih. Kalau kita sudah di atas, kadang kita juga perlu lihat ke bawah. Oh ternyata aku dulu juga pernah susah. Kemarin saya membaca sebuah berita yang di Turki, yang kemarin saya ulang sedikit. Di Turki ada orang punya gedung sampai 23 lantai. Kira-kira kalau orang kekayaannya sampai punya gedung seperti itu, orang karyawannya banyak nggak? Pasti orang itu, Pak Bos, selamat pagi. Wah, orang pasti bisa gitu. Tapi hanya hitungan 7 detik gedungnya runtuh. Dan dia ikut ngantri untuk ngambil makanan. Jadi kalau Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati. Artinya jangan saat kita sombong, jangan saat kita takabur, jangan saat kita di atas kita lupa diri. Tetapi kita tetap punya belas kasih yang luar biasa. Amin. Jadi supaya apa saudara? Supaya kita mengingat, oh ya, kita memberi makan orang karena perintah Tuhan. Kapan guru aku melihat engkau, kapan Tuhan aku melihat engkau? Saat ada orang kelaparan engkau memberi dia makan. Saat ada orang tidak punya pakaian, engkau memberi dia pakaian. Jangan malah ditonton, orang di pakaian malah ditonton. Ya, itu nanti jadinya seperti Ham. Begitu bapaknya telanjang, dia malah cerita, gosip. Woi, bapak telanjang, woi. Gitu. Saudara, enggak beda dengan Sem sama Yafet. Dia ambil kain tutupi dan saudara tahu bawanya, taruh di sini. Dia mundur jalannya supaya dia tidak melihat aib orang tuanya. Saudara baca kitab sucinya berbunyi begitu. Dan dia mengambil kain dan ditaruh di pundak satu dan pundak yang lain. Dia mundur supaya orang tuanya dia tidak melihat ketelanjangannya. Jangan kayak Ham. Makanya kalau ada orang yang gak pakai pakaian, wah, pemandangan bagus. Ya jangan malah begitu saudara. Justru kita kasih, amin. Belajar seperti itu. Jadi saudara dikasih selalu penuh kasih dan rendah hati. Saudara, di saat sudah berhasil, nak wis berhasil pun rendah hati, tetap ini orang berhasil gak berhasil, tetap orangnya menjadi orang yang baik, menjadi besar kepada siapapun, sekalipun dia pernah mengecewakan kita, dia pernah menyakiti kita, saya tetap baik sama kamu. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Oh ini ayatnya satu lagi ya, kita baca dulu. Bahatsnea wa ana wa beorek apayim is etrehu beahava. Dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan segala kesabaran, seraya saling sepenanggungan seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Amin. Kita adalah saudara di dalam Bapa Yahweh Elohim. Jadi artinya apa yang menjadi pergumulan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang paling terakhir saudara bisa bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Sambil nanti saya undang worship leader, pemain musik bisa maju ke depan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah? Yuk. Nanti sudah amin bilang yes. 1, 2, 3. Menjadi orang besar bersama Abba Yahweh Elohim. Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian, ya Yahweh ku sujud di kakimu. Ya Yahweh ku sujud. Worship leader dan singer bisa bantu angkat pujian ini. Ku sujud di kakimu, padamu ku serahkan hidupku. Kebenaran firman-Mu,
Kudus, Yahweh Maha Kudus. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini lebih sungguh. Ya Yahweh, ku sujud di kakimu, padamu ku serahkan hidupku. Ku haus kebenaran firman-Mu, singgapkan. Kudus, Yahweh Maha Kudus. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku. Kudus, Yahweh Maha Kudus. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku layak, hanya Kau yang layak. Ku angkat suara bernyanyi bagimu, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi hati kami. Kemuliaan Yahweh penuhi hati kami. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat ini. Kemuliaan Yahweh penuhi tempat kami. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur. Mempelaimu berhenti menyampaikan dafarmu, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruach HaKodes akan selalu berbicara dan mengurapi kami. Biarlah setiap dafarmu yang menjadikan kami besar, untuk kami menjadi pelaku-pelaku dafarmu dan bukan hanya menjadi pendengar. Bapa memberkati seluruh kilatmu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa buat mereka semua. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Apapun sakit kami Tuhan, apapun pergumulan kami, Engkau yang memberikan jalan keluar. Amin. Dan saat Engkau memberikan jalan keluar, maka Engkau yang berjalan di depan kami. Haleluya. Sehingga kami hanya mengikutimu saja Bapa. Amin. Bapa memberkati setiap kami Bapa.
Engkau angkat kami menjadi kepala dan kami semakin naik dan dibuat menjadi berhasil baik. Terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, terjadi bersama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Bapa. Mempelaimu berhenti menyampaikan dafarmu, tetapi mempelaimu percaya bahwa Ruh Kudus selalu berbicara kepada kami. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Pengumuman ya, kita akan lihat pengumuman warta keilat. Oh enggak ada. Oh enggak ada ya, langsung doa. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Baru ata Yahweh Elohenu melha olam, baru ata Yahweh Elohenu melha olam besem Adonai Yeshua Mashiach berwa kodes kila olam paet. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, memberkati para pelayanmu di tempat ini. Dan seluruh kilatmu tidak ada satupun yang terlewatkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapa, memberkati kami semua dengan berkat yang sama, memberkati persembahan seluruh kilatmu, apapun yang dipersembahkan Bapa, yang berkati lipat kali ganda. Berkati pula secara khusus gembala kami di tempat ini, Pape Lukas bersama rombongan yang saat ini masih belum bersama dengan kami dimanapun berada. Lindungi sertai berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna, supaya kami boleh berjumpa kembali dalam kekuatan kesehatan yang baru yang daripadamu. Terima kasih, berkati pembangunan kilatmu di tempat ini. Kami percaya Engkau Yahweh Jireh yang menyediakan sampai sempurna, dan melalui tempat ini pula nama apa Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa negara kami. Pemulihan pertobatan terjadi karena dengan bangsa ini banyak orang-orang yang berseru kepadamu. Kami juga berdoa buat kesejahteraan untuk Yerusalem dan sekitarnya. Biarlah orang yang berseru kepadamu mendapat sentosa adanya. Kami berkati Israel seperti janji Dafar Elohimmu. Siapa yang berkati akan Kau berkati kami saat ini Bapa. Berkati pula kota Magelang dan sekitarnya, berikan suasana yang kondusif, aman, damai, sejahtera. Jauhkan dari malapetaka, bencana apapun, dan melalui kami di tempat ini nama apa Yahweh dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kemanapun kami pulang, lindungi sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan dari goda celaka, mara bahaya, roh maut, bahkan orang-orang yang berniat jahat terhadap kami. Kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Dan sepanjang hari apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau buat menjadi berhasil baik. Pertemukan kami hari mendatang dengan iman, berkat, sukacita, kesehatan yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan seruan doa hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Aba Yahweh. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Amin. Ken Yehirot. Ya Yahweh panailecha wechunecha. Amin. Ken Yehirot. Yesa Yahweh panailecha we Hashem lecha. Shalom. Baru ata bayar bata basade, baru privitnya ka basterot soneka, baru taan kau miser teka, baru ata baboy ka bata betse teka, baru ata Yahweh Elohenu mela olam besem Adonai Yeshua Mashiach warua kodes kila olam vae. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Tadi ada miskomunikasi, silakan duduk kembali. Ternyata ada pengumumannya. Silakan untuk diperhatikan dulu sebentar, Bapak yang memberkati. Haleluya. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Men's Club. Ibadah Men's Club akan diadakan pada hari Selasa, 21 Februari 2023, pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Naftali Nike Yuliana Sagita dengan Yohanes Priyanto pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Pemberkatan perkawinan pasangan Hendaryanto Sri Ngesti Yoko dengan Parjina dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 11 siang di Kehilat Aleph Tau Magelang. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Waktunya untuk perhatiannya, silakan pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Yahweh Adonenu. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.